Putra kedua Rahardian itu pun langsung terkulai lemas hingga ambruk di lantai bandara. Tidak lagi peduli saat begitu banyak pasang mata memperhatikannya. "Kamu di mana, sayang?" ucapnya sedih dengan tetesan air mata yang membasahi wajah tampannya. "Ada apa? Aku pikir kalian bersama." "Gua pikir dia sama lo, brengsek," sentak Bumi yang tidak lagi bisa menahan emosinya. "Bodoh? Kenapa aku bodoh, Yang?" Rutuknya menyesali diri sendiri yang langsung percaya dengan omongan yang lain tempo hari. Alex yang ikut berjongkok di hadapan Bumi akhirnya bisa menyimpulkan jika ada kesalahpahaman di antara pasangan yang entah apa masih bisa disebut kekasih. "Kita cari Yayang, Bu," ajak Alex yang langsung panik tentang keberadaan gadis itu yang entah di mana. "Mau cari kemana?" jawab Bumi lirih di sela isak tangisnya. "Tadi ada depan mata malah ditinggal, sekarang udah jauh malah dinangisin," gerutu Opa yang datang menghampiri dan kini tengah berdiri di belakang cucu keduanya itu. Siapa yang di depan mataku, Opa?" tanya Bumi sambil mendongakkan wajahnya. "Gadis yang kamu tangisi saat ini, Bumi Rameza Rahardian Wijaya," tutus Opa yang memang sudah sangat kesal sedari tadi. "Yayang? Di mana dia, Opa?" Pekik si tengah langsung bangun dari duduknya. "Pikirkan olehmu sendiri." Bumi menggelengkan kepalanya saat ia mencoba menggabungkan setiap kejadian selama 1 bulan ini di kota X sampai hari ini, dan puncaknya saat ia sekilas melihat sosok gadis di dekat pohon dan juga suara yang begitu mirip dengan pujaan hatinya. "Bercandanya Opa gak lucu," jerit Bumi sambil berlari, meninggalkan Opa dan Alex begitu saja menuju ke dalam bandara lagi. Dia yang memang memiliki kuasa tentu tidak sulit saat meminta pilot kembali mengantarnya ke kota X dengan pesawat jet pribadi milik keluarganya. Selama perjalanan udara dan darat, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya kecuali isak tangis lirih sedih dan juga sesal. "Sudah sampai, Tuan?" ucapan sang sopir membuyarkan lamunan Bumi. Dia edarkan pandangannya ke sekitar masjid yang nampak sepi karena ini sudah lebih dari waktu Isya. "Tunggu di sini ya," pinta Bumi sebelum dia turun dari kereta besi mewahnya. Air melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa dengan debaran jantung yang luar biasa. Dia mengetuk salah satu pintu yang seingatnya siang tadi Opa keluar dari sana. "Assalamualaikum." Bumi mengetuknya dengan sedikit keras karena rasa tak sabarannya. "Waalaikumsalam. Ada apa dan perlu apa ya?" tanya seorang pria dewasa lengkap dengan sarung dan baju kokonya. "Maaf mengganggu malam-malam. Ada yang ingin saya tanyakan? Bisa?" "Oh iya, silakan masuk," jawab si pria itu tadi. Bumi yang sudah dipersilakan tentu langsung masuk dan duduk di salah satu kursi plastik. "Ada yang bisa saya bantu?" "Ada yang ingin saya tanyakan tentang adanya proses mualaf tadi siang." "Jika boleh saya tahu, siapa nama wanita tadi?" tanya Bumi yang sudah mengeluarkan keringat dingin, jantung yang berdetak kencang seakan ingin keluar dari tubuhnya saat ini. "Kahyangan Alvarez." Bumi yang lemas langsung menyandarkan tubuhnya, lalu mengusap wajah tampannya yang kini terlihat sangat berantakan. Ada lelehan air mata yang lolos dari kedua pipinya diselingi dengan isakan tangis lirih. Bahkan Bumi tidak memperdulikan orang di dekatnya yang sedang melihat ke arahnya dengan tatapan bingung. "Yang, ternyata itu kamu." 2 kalimat syahadat yang tadi siang aku dengar itu benar suara kamu. Bumi menghapus air matanya secara kasar. Dengan suara parau, dia mulai kembali bertanya pada orang yang kini duduk di hadapannya itu. "Boleh aku tahu di mana rumahnya?" Pria tadi langsung menautkan kedua alisnya. Ada rasa bingung dan serba salah yang ia rasakan. "Aku kekasih wanita tadi, dia pergi dan aku baru menemukannya. Aku mohon beritahu tempat tinggalnya," pinta Bumi dengan nada tercekat dan serak. "Jalan Kenangan nomor 15, rumahnya berpagar besi berwarna hitam." Bumi langsung menoleh ke arah sampingnya, tepat di mana suara itu terdengar. "Pak Haji Ruslan?" gumam Bumi sambil bangkit dari duduknya. "Kalian yang merencanakan ini semua dari awal, kenapa tidak menghalangiku untuk pergi? Kenapa membiarkan
membiarkan aku kehilangannya untuk kedua kalinya. Pekiknya merasa kecewa. Bumi berhambur memeluk pria tua gagah itu sembari menumpahkan lagi tangisnya. Kami hanya menuntunmu sampai di sini, dan sisanya biar Allah yang menentukan, Bumi, jawab Haji Ruslan menenangkan putra kedua Rahardian itu. Aku mencintainya, masih dan sangat mencintainya. Datangi dan temui dia yang kini sudah seamin denganmu, ujar Haji Ruslan yang membuat Bumi mengurai pelukannya lalu mengangguk memantapkan hatinya yang tidak sabar ingin bertemu pemilik hatinya itu. Aku akan ke sana sekarang. Aku akan menjemputnya dan membawa pulang untuk menghalalkannya segera, tegas Bumi penuh keyakinan. Sebab kini tidak ada lagi yang bisa menghalangi niat baiknya yang dulu seakan sulit sekali ia rengkuh karena azan dan lonceng yang tidak sejalan. Pergilah, kami doakan selalu yang terbaik untuk kalian. Bumi mengangguk paham saat Haji Ruslan kembali menyebutkan alamat tempat tinggal Kahyangan kini. Dia bergegas pergi setelah mencium takjim punggung tangan pria baya itu seraya mengucapkan salam. Selama perjalanan menuju rumah yang ditinggali Yayang, dia tidak henti mengucapkan banyak rasa syukur yang tidak terkira dalam hatinya. Ini benar-benar hari bersejarah persis yang pernah Opa katakan kepadanya. Namun ternyata dia terlalu bodoh untuk sadar dengan segala kode yang pria baya itu berikan selama 1 bulan ini ia tinggal di kota X. Maafkan aku, Opa, lirih Bumi yang masih duduk di kursi belakang dengan sesekali menghapus air matanya. Tuan, ini sudah sampai di alamat yang dituju, Jalan Kenangan nomor 15, ucap si supir kepada tuan mudanya. Iya, sepertinya begitu. Rumahnya juga berpagar besi dan berwarna hitam, jawab Bumi yang menatap lekat sebuah bangunan di depan matanya kini. Tidak ada yang ia rasakan dalam hatinya, bahkan jantungnya pun berdetak normal seperti biasanya. Semoga kamu ada di sana. Kita pulang ya sayang, ucap Bumi pelan sebelum dia membuka pintu berkereta besi mewahnya itu. Langkah kaki panjangnya terus mendekat ke arah pagar yang tertutup. Bumi mencoba membukanya yang kebetulan tidak terkunci. Masuk lebih dalam hingga sampai di depan sebuah pintu berwarna putih. Assalamualaikum, sapanya sambil mengetuk benda tersebut dengan sedikit keras berharap si empunya rumah dengan cepat membuka. Assalamualaikum Pak, Bu, panggil Bumi lagi. Tekik. Waalaikumsalam. Seorang pria baya berdiri tepat di hadapan Bumi dengan hanya memakai kaos berwarna putih dengan bawahan sarung berwarna coklat tua. Maaf mengganggu malam-malam begini Pak, seru Bumi yang sebenarnya tidak enak hati. Ada perlu apa? Dan hendak mencari siapa? Tanya Abah masih dengan ekspresi alis saling bertautan. Perkenalkan, nama saya Bumi, jawabnya seraya meraih tangan kanan Abah untuk ia cium takjim punggung tangannya. Kedatangan saya kemari untuk bertemu dengan Kahyangan. Apa dia ada? Tanya Bumi menjelaskan maksud tujuannya. Yayang sedang keluar bersama kakaknya. Kini giliran Bumi yang menautkan kedua alisnya bingung. Kakak siapa? Batin Bumi penasaran. Boleh saya tahu kemana Yayang pergi? Tunggu, biar saya catatkan alamatnya. Abah kembali masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Bumi yang masih berdiri di ambang pintu menunggu. Dan tidak sampai 5 menit, pria baya itu kembali datang dengan membawa sesuatu di tangannya. Ini alamatnya, semoga dia masih di sana dan tentunya tidak membuat kalian berselisih jalan nantinya, ujar Abah sambil memberikan secercik kertas pada Bumi. Ia pun langsung membuka, kemudian membacanya dengan pelan, bahkan hampir tidak terdengar. Toko buku abadi. Mungkinkah kita akan dipertemukan di tempat seperti itu lagi untuk yang ketiga kalinya? Dan aku rasa ini bukan sebuah kebetulan semata, tapi ini jalan takdir kita menuju halal. Setelah Bumi mendapatkan apa yang ia butuhkan, dia pun bergegas menuju mobil. Setelah berpamitan seraya mengucapkan salam. Jangan tanyakan bagaimana hatinya, karena sudah pasti kini bagai tumbuh ribuan bunga di dalam sana. Pak, ke alamat ini ya, pintanya pada sang supir sambil menyerahkan secercik kertas yang tadi Abah berikan kepadanya. Baik tuan. Pria berjas hitam itu pun langsung menyalakan kembali mesin mobil yang sang majikannya menuju tempat kedua
yang diinginkan tuan mudanya, sebuah toko buku yang cukup terkenal di tengah pusat kota. "Apa masih jauh, Pak?" tanya Bumi seakan tidak sabar dan takut gadis kesayangannya itu tidak ia temukan di sana. "Sekitar 10 menit lagi kita sampai di tujuan, Tuan," jawab si supir meyakini pemuda yang duduk di belakangnya itu. "Baiklah, jika bisa dipercepat, lakukanlah," titah Bumi yang dibalas anggukan kepala. Bumi menghela nafas saat mobil berhenti di sebuah parkiran gedung 2 lantai yang cukup besar. Letaknya yang di tengah kota tentu membuat di sekitarnya pun ikut ramai dengan begitu banyaknya para pedagang yang menjajakan jualannya mulai dari aksesoris sampai makanan yang menggugah selera. "Aku datang, sayang," ucapnya mantap sebelum turun dari mobil. Bumi melangkahkan kakinya menuju gedung tersebut. Perasaannya yakin jika gadis kesayangannya itu ada di dalam sana, karena jantungnya mulai berdebar tidak karuan. Mata tajam bak seekor elang pun kini mulai mengedar mencari sosok yang teramat ia rindukan, dan dalam hitungan detik, dia pun sudah menemukannya. "Kalau nggak sampai, bilang yang," ujarnya sambil memberikan satu buku yang hendak diambil oleh kayangan di rak paling atas. Tubuh tingginya ternyata tidak mampu meraih buku tersebut jika bukan Bumi yang membantu mengambilnya barusan. "Bumi, apa kabar?" tanyanya dengan senyum getir dan mata yang lagi-lagi berkaca-kaca, siap menumpahkan buliran air bening. "Cantik, kamu cantik ya," tambahnya lagi, dan kini satu tetes air mata sudah lolos di pipinya. Kayangan langsung menunduk. Dia tidak berani menatap Bumi secara intens karena paham posisinya kini. "Aku merindukanmu, yang." Bumi yang refleks hampir menyentuh gadis kesayangannya membuat kayangan mundur satu langkah. "Jangan sentuh," pintanya masih menunduk. "Maaf, aku minta maaf," ujar Bumi penuh sesal. Dia lupa jika kayangan yang sekarang tentu berbeda dengan kayangan yang dulu selama 2 tahun menjadi kekasihnya yang selalu ia peluk dengan manja dalam pelukannya sambil ia ciumi sesuka hatinya. "Tidak apa, aku mengerti," jawab Yayang yang sedang sekuat hati menahan air matanya agar tidak tumpah. Belum lagi dia juga harus menahan diri agar tidak hilang bersentuhan dengan pria yang selama ini mengikat hatinya dengan cinta yang tulus luar biasa. "Bisa kita bicara? Ada begitu banyak yang ingin aku katakan kepadamu," pinta Bumi yang ingin sekali melihat wajah cantik kayangan yang berbalut gamis serta hijab syar'inya. "Kamu bisa berjalan lebih dulu," jawab Yayang yang sama sekali tidak mendongakkan wajahnya. "Baiklah." Bumi membalikkan tubuhnya sambil tersenyum simpul. Dia berjalan 2 langkah lebih dulu dari kayangan yang mengekor di belakangnya. "Kita bicara di sana, gimana?" tunjuk Bumi pada salah satu kedai kopi. Kayangan yang tersentak kaget dan ikut menghentikan langkahnya pun hanya bisa mengangguk pasrah dengan ajakan pria itu. Apalagi saat Bumi malah justru terkekeh melihat ekspresi wajahnya. "Kamu lucu, kenapa kita nggak jalan bareng aja sih? Aku janji nggak akan deket-deket kamu," pinta Bumi. Dia merasa jika kayangan seperti sedang menghindar dan menyembunyikan sesuatu darinya. "Nggak apa-apa, ayo lanjutkan ke sana." "Bagaimana jika kamu yang lebih dulu jalan?"